keluarga kerajaan, selamat hari Minggu. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, dan perlindungan Tuhan senantiasa sempurna atas kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita, sikap hati yang menyembah kepada Tuhan Raja kita. Karena hati yang menyembah adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah dan telah bekerja di tengah-tengah setiap kami. Bapak, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar firman-Mu boleh melawat setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjamah setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh memulihkan, boleh mentahirkan yang sakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu, Tuhan yang mengasihi kita masih terus melindungi dan menjaga kita, bahkan membuat kita lebih daripada pemenang lewat Kristus Yesus, anaknya yang memberikan nyawanya di kayu salib. Sehingga kemampuan kita bukan hanya untuk bertahan, kemampuan kita bahkan lebih daripada pemenang. Saudaraku, dalam membicarakan tentang topik yang bulan ini di GBI Rock Ministry, yaitu tentang hubungan, ya, tentang komunikasi, keintiman. Saya sudah membagikan kepada saudara bagaimana kunci supaya komunikasi kita dengan Tuhan itu boleh berjalan dengan baik, yaitu dengan memandang Dia, melihat Dia sebagai Bapa kita. Dan yang kedua adalah dengan melihat diri kita sebagai anak-anak Allah. Kitab Yohanes pasal 1 berkata bahwa kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya kepada Yesus, Sang Raja yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, waktu pandangan ini benar, yaitu pandangan bahwa Allah itu Bapa kita dan kita anaknya, maka komunikasi itu akan berjalan efektif. Nah, bayangkan Bapak Ibu, cara kita berbicara kepada seseorang itu dipengaruhi oleh kepada siapa kita berbicara. Saudara, itu nature dari kita. Itu sesuatu yang datang alamiah. Cara saudara berbicara kepada teman sebaya, teman kerja, teman kantor itu tentu akan berbeda dengan cara saudara berbicara kepada pimpinan, bos, atasan, atau orang tua. Cara kita berbicara kepada orang yang tidak terlalu kita kenal dengan orang yang kita kenal berbeda. Cara kita berbicara kepada orang yang katakanlah ketemu di jalanan dengan pakaian ala kadarnya dan kita memberi label gelandangan kepada dia, itu akan berbeda dengan cara ketika kita bertemu dengan seseorang di jalan dengan pakai dasi, ya, atau pakai jas dan juga pakaian rapi, itu akan berbeda. Cara saudara berbicara kepada seseorang yang berjalan begitu saja dan tiba-tiba menghentikan saudara, cara saudara merespon itu akan berbeda. Cara saudara bersikap kepada tindakan dari orang itu akan berbeda dengan ketika saudara bertemu dengan seorang yang berpakaian polisi, lengkap dengan segala atributnya dan menghentikan saudara. Kepada orang yang pertama mungkin saudara akan cuek dan berkata, siapa sih kamu? Kok mencoba menghentikan aku? Tapi kepada orang yang saya katakan berpakaian polisi tadi, belum tentu dia polisi. Tapi karena dia berpakaian seperti itu, karena kita memandangnya seperti seorang polisi, maka cara kita, sikap kita akan berbeda. Saudara, demikian dengan komunikasi kita dengan Tuhan. Waktu kita melihat Dia sebagai Bapa kita, maka cara kita berkomunikasi, bertindak, bersikap akan berbeda. Kalau kita melihat Dia hanya, dalam tanda kutip, hanya Tuhan yang tujuannya menghakimi, menghukum, memerintah, duduk di singgasana, dan tidak seperti Bapa yang mengenal secara dekat anak-anaknya, maka komunikasi akan berbeda. Nah, berikut juga dengan yang kedua yang saya katakan, bahwa komunikasi itu sangat penting ketika kita melihat diri kita juga. Selain memandang Tuhan dengan benar, juga memandang diri kita dengan benar. Saudaraku, waktu saudara datang kepada seseorang yang katakanlah orang kaya, orang yang memiliki posisi yang sangat bagus, itu saudara akan memandang diri saudara berbeda dengan saudara datang
menghadapi orang yang saudara mungkin lihat posisinya, hartanya, ya, atau jabatannya sama dengan saudara atau di bawah saudara. Karena apa? Saudara melihat diri saudara berbeda. Nah, oleh karena itu, mari terus pandang diri kita sebagai anak-anak Allah oleh karena Kristus Yesus, sehingga cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah Bapa kita akan berbeda. Nah, hari ini poin yang ketiga yang akan saya sharingkan kepada saudara, bagaimana hubungan komunikasi yang baik, yang berdampak antara kita dengan Tuhan itu. Maka yang ketiga adalah dengan kita selalu mengutamakan maksud Tuhan. Ya, mengutamakan maksud dari Bapa dibanding dengan maksud kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita dalam hidup ini berpikir bahwa Tuhan harus mengerti kita. Tuhan itu yang tahu maksud kita dan kita sampaikan kepada Dia dan Dia berkati maksud kita itu supaya sukses. Tetapi kebenarannya Tuhan tidak perlu mengerti apa maksud kita karena Dia udah tahu dari hati kita. Yang sering menjadi masalah dalam komunikasi dengan Tuhan adalah ketika kita gagal mengerti maksud Tuhan atas hidup kita. Saudaraku, waktu kita mengerti maksud dari pribadi yang kita ajak berkomunikasi, waktu kita mengerti maksud dari seseorang, dari pribadi atau lawan komunikasi kita, maka itu akan mengubah cara kita berkomunikasi. Tapi waktu kita datang di dalam komunikasi hanya pengen supaya orang itu, supaya lawan bicara kita itu mengerti maksud kita, memahami maksud kita dan maksud kita yang terjadi, maka kemungkinan besar itulah yang sering disebut miskomunikasi. Kenapa sering terjadi miskomunikasi? Karena biasanya sebagai manusia, alamiahnya kita ini, nature-nya kita sebagai manusia, dalam komunikasi kita sering pengen orang lain itu mengerti maksud kita dan maksud kita yang tercapai. Padahal dalam komunikasi harusnya dua maksud yang tercapai. Dan terlebih dengan komunikasi dengan Tuhan harusnya maksud Tuhan yang utama yang tercapai. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan doa, dengan permohonan, bahkan di dalam nyanyian kita, saudaraku, sebenarnya itu komunikasi yang kita bangun adalah bagaimana supaya kita yang manusia, yang daging ini boleh mengerti maksud Tuhan. Supaya kita yang daging ini, yang penuh dengan kelemahan ini, saat kita datang kepada Tuhan, bukan hanya supaya kita menyampaikan maksud kita, tapi supaya kita mengerti maksud Tuhan. Sebab apa? Saudara, firman Tuhan berkata bahwa sebelum satu pun keluar perkataan dari bibir lidah kita, Tuhan sudah mengerti itu. Nah, waktu Dia ajak kita, waktu Dia panggil kita, waktu Dia bawa kita dekat dengan hadirat-Nya, saudaraku, yang paling utama sebenarnya Dia ingin menyampaikan maksud-Nya supaya maksud itu yang tergenapi. Kadang-kadang kita nggak mengerti ketika Tuhan sampaikan maksud-Nya, nggak make sense, nggak masuk akal rasanya bagi kita. Tapi di dalam komunikasi kerajaan, kingdom communication, saudaraku, harus belajar. Kita belajar menerima apa yang Tuhan maksudkan dan bahkan berusaha supaya maksud Tuhan itu tergenapi, supaya maksud Tuhan itu terjadi sekalipun kita tidak mengerti. Dan kita akan belajar dari kehidupan hambanya Abraham, bagaimana komunikasi dia dengan Tuhan, sehingga dia disebut menjadi bapa orang benar, bapa orang percaya, karena dia memiliki konsep komunikasi yang baik, karena dia mengerti, dia umat pilihan, dia anak dari Allah Bapa, Bapa itu, Allah itu Bapanya. Dan yang ketiga yang kita pelajari adalah karena dia belajar, saudaraku, untuk menangkap apa maksudnya Tuhan dan membuat maksud itu terjadi, tergenapi.
sekalipun dalam banyak hal dia belum mengerti kenapa Tuhan bermaksud seperti itu. Dimulai dari panggilannya. Dalam Kejadian pasal 12, Tuhan memanggil Abraham, dan kita tahu ya, Allah berfirman kepada dia, Abram, pada saat itu namanya masih Abram, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak tahu kemana, saudara. Tuhan cuma berkata, pergilah. Saudara, dia mengerti maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah menyuruh dia pergi. Dan dia mewujudkan. Dia membuat maksud itu terjadi. Sekalipun dia tidak mengerti. Dengan apa dia lakukan? Dia pergi. Lalu pergilah Abraham, kata firman Tuhan. Namun apa yang saya bagikan untuk saudara, untuk kita semua hari ini, adalah sesuatu yang menurut saya lebih besar lagi. Lebih berdampak lagi. Yaitu maksud Tuhan ketika dia sampaikan kepada Abraham. Ketika Abraham memiliki komunikasi, bercakap-cakap, berkata-kata, berbicara dengan Tuhan, dan dia mau menangkap apa maksud Tuhan, dan dia mau melakukannya, yaitu ketika dia diminta untuk menyerahkan anaknya Ishak. Kita lihat dalam Kejadian pasal 22, dalam judul perikopnya, yaitu dikatakan kepercayaan Abraham diuji. Saudara, ini bentuk komunikasi yang luar biasa, yang kalau kita gagal, kalau Abraham gagal di sini menangkap apa maksud Tuhan, dan tidak, saudaraku, melihat bahwa maksud Tuhan lain tergenapi, saudaraku, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ketika Abraham, saudaraku, diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Saya bacakan firman ini buat kita. Kepercayaan Abraham diuji, Kejadian pasal 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledanya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, ini luar biasa. Komunikasi Abraham dengan Tuhan dia lakukan, saudaraku, dengan menangkap maksud Tuhan dan membuatnya menjadi nyata, menjadi terjadi. Saudara, ingat kembali bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan. Jangankan dengan komunikasi seperti yang dialami Abraham menangkap maksud Tuhan yang berat. Saudaraku, untuk maksud Tuhan yang ringan-ringan saja, kadang kita gagal menangkapnya. Karena apa? Saudaraku, kita sudah datang di dalam paradigma bahwa komunikasi dengan Tuhan itu adalah supaya Tuhan menangkap maksud kita. Tapi hari ini, kingdom communication yang benar, komunikasi kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, komunikasi kita dengan Tuhan, itu berbicara kita yang menangkap apa maksudnya Tuhan, bahkan membuatnya menjadi nyata atau melakukannya dalam hidup kita. Tidak harus kita mengerti dulu apa maksud Tuhan itu. Tidak harus bagi kita masuk akal dulu, mampu atau bisa kita lakukan menurut kita dulu, baru kita taat melakukan maksud Tuhan itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahkan dalam maksud Tuhan yang dalam tanda kutip kecil, maksud Tuhan yang dalam tanda kutip hal yang biasa, kadang-kadang kita sulit, berat untuk melakukannya. Saudaraku, waktu kita datang berkomunikasi kepada Tuhan hanya untuk berpikir supaya Tuhan mengerti maksud kita, di sini yang sering kita menjadi stres. Di sini kita yang sering menjadi bahkan kecewa dan tawar hati kepada Tuhan. Saudara, bagi kita sering sekali ketaatan itu adalah sesuatu hal yang bisa kita lakukan dalam tanda kutip, yang gampang kita lakukan. Tapi kadang-kadang
Tuhan ingin ketaatan itu berbicara sulit untuk dimengerti, sulit untuk dilakukan. Tapi dia butuh ketaatan kita. Kingdom communication. Abraham kita tahu menantikan anaknya kurang lebih 25 tahun. Dan menurut tafsir Alkitab, saat itu Ishak kurang lebih berumur 12 tahun ketika akan dipersembahkan. Saudaraku, kurang lebih 37 tahun janji ini bersama dia. Dan tiba-tiba dalam komunikasi dengan Tuhan, Tuhan berkata, Abraham, pergilah, bawalah anakmu yang engkau kasihi. Dan satu-satunya, saudaraku, yang dinanti-nantikan. Dan Tuhan katakan, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Saudaraku, sebagai manusia biasa, Abraham juga manusia biasa. Tentu waktu dia mendengar perintah Tuhan ini, firman Tuhan ini, dia belum mengerti apa maksud Tuhan. Dia belum mengerti maksud Tuhan di sini adalah untuk menguji dia. Dia belum mengerti. Tetapi komunikasi itu adalah justru mencoba untuk mengerti maksud Tuhan. Dia tidak berkata, tidak mengertikah engkau Tuhan? Maksudku membesarkan Ishak ini supaya ada penerus keturunanku. Tidak mengertikah engkau Tuhan? Maksudku membesarkan Ishak ini karena firman-Mu. Saudaraku, waktu kita datang dalam komunikasi dengan Tuhan, tanpa pertanyaan, tanpa ingin terlebih dahulu dimengerti, maka kita akan mampu berserah ketika kita menangkap apa maksud Tuhan. Dan kita akan mampu berserah bahkan untuk taat, berjalan dalam kehendak Tuhan, melakukan apa maksud Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci komunikasi ini juga berlaku bagi kehidupan kita, bagi sesama kita, bagi suami istri. Kingdom communication. Waktu saudara berkomunikasi suami dengan istri, mari belajar untuk tidak hanya supaya dimengerti oleh suami atau dimengerti oleh istri. Waktu kita berada di kantor dalam pekerjaan, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang oleh karena iman percaya kepada Yesus Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Mari belajar kingdom communication. Mari belajar dalam komunikasi itu, bukan hanya supaya orang lain mengerti kita, tapi kita belajar mengerti orang lain. Kadang-kadang kenapa perselisihan timbul? Karena kita, saudaraku, tidak mau mengerti apa yang orang lain inginkan atau mau. Dan yang lebih parah, paling gampang mengujinya adalah kita uji dengan otoritas. Otoritas yang simpel. Istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua. Kita yang melayani. Ya, yang melayani kepada pemimpin kita di pelayanan, gembala kita, pemimpin gereja secara organisasi. Sering sekali waktu kita datang, kita yang maunya dimengerti. Saudaraku, ini penguji yang paling dasar. Apalagi waktu kita berpikir seseorang itu setara dengan kita, maka akan sulit bagi kita, saudaraku, untuk mau mengerti pertama. Maka kita akan datang dengan komunikasi, dengan keinginan, dengan paradigma di hati bahwa aku punya sesuatu dan orang ini harus mengerti. Aku punya sesuatu di pikiranku dan orang ini harus paham dengan itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi kecewa. Kita menjadi tawar hati. Karena apa? Kita tidak bisa berharap orang lain selalu mengerti kita. Dan saudaraku, apalagi berbicara otoritas. Waktu kita belajar otoritas, seperti Abraham, dia tahu otoritas Tuhan. Maka sekalipun dia tidak mengerti maksud Tuhan itu, tapi dia tangkap maksud Tuhan itu dan dia lakukan. Saudara, mari belajar. Itu kunci komunikasi yang Tuhan inginkan. Baik waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, bahkan berkomunikasi dengan sesama. Gak bisa selalu kita berharap, ya,
istri kita mengerti kita, atau suami kita mengerti kita, atau anak-anak kita mengerti kita, atau anak-anak orang tua selalu mengerti kita, atau atasan kita selalu mengerti kita, atau sesama kita. Tapi belajar mengerti maksud, menangkap maksud dari apa yang diinginkan oleh lawan komunikasi kita, atau orang pribadi yang kepadanya kita berkomunikasi. Saudaraku, tidak selalu apa yang sering kita alami, ya istilahnya yang banyak orang berkata kalau di Sumatera Utara ini, di Pematang Siantar, ya di orang-orang di Sumatera Utara katanya biasanya udah gampang saling komunikasi hanya dengan berkata ini dan itu, ya. Kita biasa dikatakan, ambilkan dulu apa itu supaya diapakan, supaya siapa itu jangan terapa-apakan lagi. Ya saudaraku, nggak bisa selalu seperti itu. Dalam kejadian-kejadian tertentu, dalam kasus-kasus tertentu mungkin itu bisa. Tanpa kita ngomong, orang lain mengerti kita. Tanpa kita sampaikan dengan detail, orang lain mengerti kita. Tetapi, saudaraku, komunikasi kerajaan yang benar, ya terutama dalam hal-hal yang esensi dalam kehidupan kita. Mari belajar menangkap maksud Tuhan dalam setiap komunikasi kita. Dan membuatnya itu menjadi nyata. Mari, di tengah-tengah keadaan yang sekarang, kesulitan ekonomi, kesulitan finansial, kesulitan apalagi yang mungkin saudara hadapi. Dan ketika datang kepada Tuhan, saya tahu mungkin kita karena beban berat. Dan ketika datang kepada Tuhan, saudaraku, kadang-kadang kita perlu datang dengan kerelaan untuk bertanya, Tuhan, ketika Engkau izinkan ini, apa maksudmu? Dibanding dengan hanya sekedar kita datang, menangis, menumpahkan semua unek-unek kita, dan habis itu selesai sudah. Memang plong. Ya, tapi itu hanyalah tingkatan komunikasi, yang mendasar. Yang Tuhan mau adalah bukan hanya ketika kita punya beban, ketika kita di tengah-tengah persoalan, ketika kita di tengah-tengah badai hidup, ketika kita di tengah-tengah lembah kekelaman. Yang Tuhan mau bukanlah hanya sekedar kita lega ketika kita menumpahkan unek-unek kita. Tentu itu harus kita lakukan. Itu dasar. Tapi yang kedua, mari belajar tangkap apa maksud Tuhan dengan mengizinkan itu terjadi. Sebab apa Tuhan yang memegang kendali atas seluruh dunia, atas seluruh hidup kita. Dan tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita yang terlepas dari pengamatan Tuhan. Bahkan rambut di kepala kita, dia tahu jumlahnya. Ya, burung pipit di udara, ya, yang tidak berharga bahkan tidak akan jatuh ke tanah kalau tidak seizin dia. Saudaraku, rambut di kepala kita, dia tahu jumlahnya. Ketika kita cabut, ketika mungkin kita keramas itu berkurang, bayangkan, itu aja masih dalam pikiran Tuhan. Ya, itu aja masih dalam kalkulatornya Tuhan bahwa rambutnya anakku ini berkurang satu. Dia tahu terus jumlahnya. Tidak ada masa dalam hidup kita yang contohnya waktu kita keramas rambut kita lepas beberapa helai dan tiba-tiba kita bertanya kepada Tuhan, berapalah rambutku Tuhan jumlahnya. Saudaraku, Tuhan tahu tetap. Tuhan tahu tetap karena Dia katakan itu, saudaraku. Nah, oleh karena itu, waktu kita di tengah-tengah kesulitan dan kita mau datang kepada Tuhan, selain dasar dari alasan kenapa kita datang untuk menumpahkan unek-unek kita supaya kita lega, supaya kita sampaikan keluh kesah kita, mari saudaraku, komunikasi yang benar, kingdom communication, tanyakan, Tuhan, apa maksudmu? Dan ketika dia sampaikan, ya, sebagai Bapa tentu kita mampu mendengar suaranya, mampu mengerti. Dan sekalipun belum masuk akal maksud itu, belajar juga untuk taat. Supaya apa? Kegagalan kita untuk mengerti maksud Tuhan, karena sering sekali kita datang juga dengan paradigma bahwa maksud Tuhan itu harus masuk akal kepada kita. Harus kita mengerti. Harus masuk dalam hitungan matematika kita. Sehingga ketika nggak masuk dalam hitungan matematika, udah kita tolak duluan, saudaraku. Belajar dari Abraham, nggak masuk akal bagi dia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Anak yang dia kasihi. Nggak masuk akal, nggak masuk hitungan matematika. Tetapi
karena dia datang dengan dasar komunikasi yang benar dan alasan komunikasi yang benar untuk mengerti maksud Tuhan. Saudaraku, dia terima maksud itu dan dia coba lakukan. Sebab apa? Kita baca ayat seterusnya, saudaraku, kalau kita lihat bagaimana dia taat sampai detail. Dia ikat Ishak, dia siapkan api untuk membakar Ishak, bahkan sudah diambil pisau untuk mempersembahkan Ishak. Sampai pada saat itu dia tidak sedang berharap ada malaikat yang berseru, ada suara Tuhan yang berseru untuk menggagalkan atau untuk berkata, jangan. Sebab apa? Dalam perjanjian baru, saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab Abraham percaya. Sebab Abraham percaya bahwa sekalipun dari kematian, Tuhan sanggup membangkitkan. Saudara, waktu saudara datang ingin menangkap apa maksud Tuhan dan mau melakukan dan mau membuat maksud itu tergenapi, mari kita miliki iman bahwa apapun yang menjadi maksud Tuhan itu pasti untuk kebaikan kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti untuk kebaikan kita. Saudaraku, mari saya berdoa setiap hari ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Selain menyampaikan keluh kesah, unek-unek kita, permohonan kita, kerinduan kita, mari tanyakan, Tuhan, sampaikan maksud-Mu. Berbicaralah apa yang menjadi maksud-Mu dalam hidupku. Apa yang menjadi maksud Tuhan lewat kehilangan yang aku alami? Apa yang menjadi maksud Tuhan ketika aku disalah mengerti? Apa yang menjadi maksud Tuhan ketika aku merasa seperti ditinggalkan sendiri? Apa yang menjadi maksud Tuhan? Bahkan ketika lingkungan sekitar dunia ini menghadapi virus yang gampang menyebar dan yang merenggut banyak nyawa ini, COVID-19 ini. Apa yang menjadi maksud Tuhan ketika gereja-gereja tidak boleh dulu beribadah? Apa yang menjadi maksud Tuhan ketika saya tidak bisa bebas beraktivitas untuk rasanya memaksimalkan talenta ini? Apa yang menjadi maksud Tuhan? Lebih dari keluh kesah, permohonan, beban yang kita miliki itu, tetap tanyakan apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan ketika kita tangkap akan maksud itu, ketika kita tanggap akan apa yang menjadi maksud Tuhan, mari belajar melakukannya juga. Seperti Abraham, dia taat, dia kerjakan, dia lakukan, sekalipun tidak masuk akal, mustahil rasanya untuk dilakukan. Tapi dia ambil, saudaraku, apa yang menjadi dasar hubungannya dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu adalah Bapa yang baik, yang tidak akan mungkin mencelakakannya. Dia percaya sekalipun Ishak harus mati, sekalipun Ishak harus dia korbankan, dia percaya Tuhan sanggup menghidupkannya kembali dari kematian. Saudaraku, tentu bukan hal yang mudah untuk bisa memiliki tingkatan komunikasi seperti yang dimiliki Abraham. Tetapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang terjadi dalam hidup saudara. Jangan menjadi umat yang gampang menggerutu, hanya ingin dimengerti, hanya ingin maksud kita yang tercapai. Tapi biarlah maksud Tuhan yang tercapai dalam hidup saudara. Jangan menjadi umat yang gampang menjadi sakit hati ketika maksud saudara tidak tercapai. Sebab apa? Kehidupan yang sementara ini bukan untuk membuat maksud kita tergenapi. Tapi kehidupan yang sementara ini adalah untuk membuat maksud Tuhan tergenapi di bumi ini. Kehidupan kita ini yang sementara, yang Tuhan taruh kita di bumi ini, adalah sebagai perwakilan kerajaan Allah. Yaitu maksud kerajaan Allah yang harus kita buat terjadi. Maksud sang raja yang harusnya tergenapi lewat hidup kita. Bukan maksud kita tergenapi lewat
kuasa Tuhan, yaitu dengan Dia memberkati, menyertai kita. Tapi lebih dari itu, karena percayalah, segala kuasa ada dalam tangannya, dan Dia sanggup melakukan apa saja yang kita minta dan doakan, bahkan lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Tetapi yang paling utama adalah dengan itu maksud Tuhan tergenapi, kerajaannya datang, kehendaknya jadi di bumi ini seperti di surga. Sehingga sekalipun maksud kita belum tergenapi, maksud kita belum terjadi, tapi sepanjang maksud Tuhan itu terjadi nyata dalam hidup kita, kerajaannya datang, kehendaknya jadi di hidup kita seperti di surga, maka tujuan hidup kita sebagai perwakilan kerajaan Allah, tujuan kenapa kita ada di bumi ini yang bersifat sementara ini, itu sungguh-sungguh indah tergenapi lewat kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, dan membuat saudara terus memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kiranya firman ini membuat kita datang kepada Tuhan dengan kerelaan dan selalu belajar mengerti maksud Tuhan. Dan bahkan dengan kekuatan Tuhan kita mampu melakukan maksud Tuhan itu menjadi nyata, sehingga namanya dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau memiliki rencana yang indah atas hidup kami, dan tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan. Bahkan di tengah-tengah apa yang kami pandang sebagai sebuah kegagalan, rencanamu yang agung tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bagaimana kami untuk mengerti maksud Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Ajari kami dengan hati yang rela, memandang diri kami sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau sebagai Bapa kami, dan sebagai anak-anak dari Sang Raja segala Raja. Kami tahu kami ada untuk membuat kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Tuhan, jauhkan sungut-sungut dari hati kami, dari bibir lidah kami. Jauhkan kekecewaan dari hati kami ketika apa yang menjadi maksud kami sepertinya tidak tergenapi. Ketika apa yang menjadi maksud kami sepertinya tidak terjadi dan jauh dari kenyataan. Sepanjang maksud Tuhan tergenapi atas hidup kami. Kami tahu ketika kami merasa ditinggalkan, maksud Tuhan adalah supaya kami melihat penyertaan-Mu sempurna. Kami tahu ketika maksud kami supaya selalu berhasil, namun kenyataannya kami menjadi gagal. Kami tahu maksud Tuhan salah satunya adalah untuk membuat kami bergantung kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak maksud-maksud-Mu yang masih belum kami pahami. Tetapi biarlah kiranya Engkau mengajari kami bahwa yang paling utama adalah kami mengerti maksud Tuhan. Kami hidup, kami ada, kami bernafas adalah untuk memberi buah, yaitu untuk melakukan maksud Tuhan, membuat kehendak Tuhan tergenapi, menjadi garam dan terang dunia, supaya Bapa kami yang di surga dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dengan kekuatan-Mu kami percaya Engkau yang mengangkat beban kami, dan Engkau yang memberi kelegaan, ketenangan, dan kedamaian, karena kami tahu maksud-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Bapa yang begitu baik bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab,
aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa. Lihatlah kepada Gentiles, Goyim. Ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal. Ya, supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil. Makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa. Dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan. Tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau kuceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara kembali ke aktivitas dan melanjutkan kegiatan hari ini, mari terima berkat dari sorga. Haleluya. Tuhan Yesus, aku memberkati umat-Mu, umat kerajaan yang Kau percayakan untuk tumbuh bersama-sama dengan kami dan melakukan kehendak-Mu bersama-sama. Aku berkati umat-Mu dengan berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal yang mati bagi kami, dan juga berkat sukacita dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang berjanji menyertai kami sampai kepada akhir zaman, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya.